Saya sendiri merasa tidak mungkin kita bisa sekompak dan sesolid ini seperti sekarang ini tanpa ada ujian seperti itu kemarin. Kami merasa memiliki common enemy, musuh bersama, yaitu mereka yang ingin merampas kedaulatan partai kami. Jadi membuat kami semakin kokoh. Yang kedua, kami juga bersyukur dengan kejadian ini karena yang terusik bukan hanya kader Partai Demokrat, tetapi juga kalangan luas yang merasa demokrasi kita kok seperti ini sekarang. Akhirnya membuka jalan bagi kami untuk lebih dekat, bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan berbagai kalangan tadi. Disitulah kami bisa bertukar pendapat, saling memberikan masukan, memperkuat satu sama lain, dan mudah-mudahan bisa kita pelihara situasi seperti ini dan hubungan yang baik ini agar ke depan juga bisa lebih baik lagi, maju bersama-sama. Jadi dua itu yang utama, dan menurut saya kalau kemudian ada harapan terhadap AHY misalnya ke depan, memiliki kans yang lebih baik lagi dalam politik atau momentum yang lebih baik lagi dalam politik, ya tentu yang baik-baik saya amini saja, tapi selebihnya saya hanya bisa mempersiapkan diri dan terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sambil sebisa mungkin membantu masyarakat kita. Pasca pemerintah menolak untuk mengesahkan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Agus Harimurti Yudhoyono semakin giat keliling Nusantara. Hal ini jelas berdampak pada elektabilitas Partai Demokrat yang bertengger pada angka 11,2%, berada di posisi kedua setelah PDIP dengan elektabilitas 24%. Kemudian Partai Gerindra berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 9% dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,4%. Hal ini berdasarkan hasil survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial yang dirilis Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021 di Jakarta. Survei ini diselenggarakan pada periode 8-15 April di 34 provinsi, dengan 1.200 responden dan margin of error 2,8%. Imbas ini juga terlihat pada elektabilitas tokoh kandidat capres. Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat ini mencapai 8,8%, menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono satu-satunya tokoh non-pejabat publik yang masuk dalam 5 besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi. Di atas Agus Harimurti Yudhoyono, elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Prabowo Subianto, Ketum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan dengan persentase 16,4%, disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dengan 12,8%, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%. Kemudian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga Waketum Gerindra, dengan 6,2%. Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di parlemen 34,9%, sering melakukan dialog dengan masyarakat 26,6%, dan sering berkumpul bersama masyarakat 21,7%. Alasan ini pula yang tampaknya membuat Partai Demokrat melejit elektabilitasnya, mengingat Agus Harimurti Yudhoyono giat menyambangi konstituennya di daerah-daerah. Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai kemampuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam melakukan konsolidasi internal sangat baik, hingga hal ini berpengaruh pada elektabilitas partainya dalam survei nasional di 3 lembaga berbeda. Tantangan yang dialami Partai Demokrat saat berupaya dikudeta oleh pihak luar tidak ringan. Rekam jejak selama ini menunjukkan upaya seperti hampir selalu menghasilkan perpecahan partai dan pemerintah cenderung mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Boleh dibilang hanya Partai Demokrat yang berhasil lolos dengan utuh dan sebaliknya, pihak yang mencoba merampas kini cerai-berai, kata Ubedillah di Jakarta, Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021. Ubedillah memperkirakan ketepatan dan kecepatan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan konsolidasi internal merupakan salah satu kunci keberhasilan. Agus Harimurti Yudhoyono bergerak dengan cepat, berani dan dengan timing yang tepat. Dia bisa menunjukkan secara clear pada publik dan media bahwa seluruh jajaran Partai Demokrat hingga tingkat DPC, kompak di belakang Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk seluruh pemilik suara dalam Kongres.
Ini yang tidak bisa ditunjukkan oleh Muldoko dan kawan-kawannya, ujarnya. Pandangan serupa disampaikan Adi Prayitno, dosen perilaku pemilih di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Agus Harimurti Yudhoyono baru dipilih setahun lalu secara aklamasi menjelang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19, sehingga di atas kertas tidak leluasa melakukan konsolidasi partai, papar Adi. Direktur Lembaga Survei Parameter Indonesia ini mengatakan, kudeta seperti yang sempat dilakukan Muldoko sebelumnya justru menjadi common enemy yang justru membuat para pengurus dan kader menjadi solid, ditambah dengan gerak lincah Agus Harimurti Yudhoyono untuk turun ke lapangan meskipun dengan prosedur kesehatan yang ketat. Menurut Adi, penampilan lugas Agus Harimurti Yudhoyono berhasil menarik dukungan publik dan media selama lebih dari 2 bulan, sejak Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan upaya kudeta pada tanggal 1 Februari tahun 2021 sampai pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal tanggal 31 Maret. Kemampuan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono mengorkestrasi penampilan partai di media-media massa maupun di media-media sosial patut diacungi jempol. Ini menimbulkan dukungan publik yang kuat. Gerakan kudeta makin membuat Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat terkenal dan mesin partai makin solid, ujar dia. Dalam 2 hari berturut-turut, 3 lembaga yang dikenal kredibel mengeluarkan hasil survei masing-masing. Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Partai Demokrat berada pada angka 8%, menduduki peringkat keempat. Esoknya, Balitbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan Partai Demokrat mencatat tren kenaikan elektabilitas tertinggi. Sedangkan survei LP3ES menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat berada di angka 11%, menempatkan Partai Demokrat pada urutan kedua setelah PDIP. Elektabilitas Ketum Agus Harimurti Yudhoyono sendiri mencapai 8,8%, menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai satu-satunya tokoh yang bukan pejabat publik yang masuk 4 besar kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi.